7 ayat 7, satu ayat saja. Nah, satu ayat firman Tuhan, saya mengundang dengan kasih Bapak Ibu bisa bangkit berdiri dan kita baca secara bersama-sama ayat firman ini. Dengan perikop Allah adalah kasih. Ayatnya yang ke-7, 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Demikian kebenaran firman Tuhan, silakan duduk kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk saudara dan saya. Tidak ada kasih yang lebih besar selain kasih Allah. Siapa yang mau memberikan anaknya untuk menyelamatkan orang lain? Kasih tidak ada. Hanya Tuhan kita yang bisa melakukan. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak muda, kasih ini mau dibilang gampang dilakukan, gampang juga tidak dilakukan. Jadi gampang-gampang susah. Kita akan belajar kasih ini, saya pelajari bahwa kasih itu harus hangat. Kenapa saya tidak bilang kasih itu panas? Tapi kasih itu harus dia hangat saja. Kalau kasih dingin, tidak ada respon. Macam saya datang, saya salam sama Pak Pendeta Sampai, Bapak ini. Perasaan saya gimana? Iya, ada kan orang seperti itu. Kalian sudah shalom, hai. Hai, seperti itu. Selamat siang. Kata dia, iya, saya sudah bilang di dalam hati. Nggak ada kasih hanya ada di dalam hati, tapi harus dilakukan. Makanya itu termasuk dalam kasih yang tinggi. Makanya saya bilang kasih itu harus hangat. Dalam ini sakit, kita harus hangat menyapa. Hai, shalom. Enak kan? Shalom Pak Safri. Enak nggak Pak Safri? Nggak. Halo Ibu Lena. Wow. Akhirnya yang tadi mungkin Ibu Lena dia sedang galau, tapi karena saya dengan cerianya, akhirnya membuat Ibu Lena juga merasakan kasih, merasakan sukacita itu kembali. Kalau ada kasih pasti ada sukacita, pasti ada masyarakat. Amin. Jadi kita harus hangat dalam segala hal. Contohnya, saat Bapak Ibu yang sekarang sedang karyawan bekerja, ya. Walaupun di hati ini memang, ya, tapi kan harus ada senyumnya ya. Makanya diberikan harus senyum. Tapi jangan senyum-senyum sendiri, tapi seperti Karen ya yang tadi saya saksikan. Senyum yang termanis, dan senyum itu kita bisa lihat dari senyumnya, bisa lihat dari hati, dan bisa terpancar dari mata. Saat kami kalau melayani orang yang sakit, orang ini kami hanya lihat matanya, karena mata ini pancaran jiwa. Jadi kalau senyum matanya juga harus senyum. Iya, kalau Ibu Lena senyum matanya langsung hilang. Pak Sapri juga kalau senyum. Tapi itu ya, jangan kalau senyum bisa gini saja tapi matanya begini. Kehangatan, kasih itu butuh kehangatan. Suami istri harus terus menjaga kehangatan. Iblis akhir-akhir ini dia nyerangnya cuma rumah tangga Kristen, dari dulu hingga sampai sekarang serangnya sama. Dia serang Adam dan Hawa, sama pun dia serang sekarang. Jadi suami istri harus tetap menjaga kehangatan. Beberapa waktu yang lalu kami layaninya semua orang broken. Anak-anak muda putus cinta. Hati-hati, kalau kasih dingin orang bisa mengambil langkah yang lain. Sampai dia bilang, aku sudah tidak kuat karena tidak ada kehangatan kasih itu di dalam rumah tangga. Kalau ada yang ulang tahun ya, walaupun sudah ini ya Pak Safri, Ibu Lena mungkin pasti kasih coklat. Kalau enggak berikan. Tidak seberapa besar apa yang kita berikan, tapi perhatian itu
itulah kehangatan. Makanya kasih itu yang pertama harus kita hangat. Hangatnya welcome. Jangan hangatnya hanya sekedar. Kalau panas sekali kasih yang kita berikan, dia langsung membara sekali panas, bisa-bisa terbakar. Artinya nih, kita kasih contoh untuk anak-anak. Karena kita sangat mengasihi dia, apa yang dia mau kita kasih terus, kita tidak batasi. Bahaya. Dia bisa menjadi orang yang tidak terkendali. Jadi kasih pun jangan berlebihan. Ada batas. Ada batasan kasih. Tuhan saja mengasihi kita, dia hajar kok kalau kita salah. Amin. Mendidik anak-anak mengasihi berarti ada hal yang salah kita hajar, kita tegur. Tapi ingat ibu-ibu, jangan pernah maki, jangan pernah berbuat hal yang negatif tentang kehidupan anak-anak. Karena apa yang kau perkatakan itu nanti yang terjadi. Amin. Katakan tentang kasih sayangnya. Ajarkan tentang kasih. Maaf, saya bukan orang teologi, tapi saya belajar bahwa di dalam gereja orang bisa belajar tentang firman. Di dalam keluarga orang belajar tentang firman. Anak-anak kita bertumbuh belajar firman dari perilaku dan tingkah laku orang tua. Amin. Dari karakter orang tua. Amin. Disitulah kita tumbuhkan kasih. Kalau mereka belajar dari luar, kita tidak tahu. Banyak anak-anak yang dari kecil ini berikan kehangatan kasih untuk mereka. Pukul boleh, tapi jangan sampai menginginkan karena dia kata firman. Amin. Yang berikut, kasih itu harus matang. Kenapa matang? Makanan kalau dia hanya masih mentah, pasti ataupun setengah matang, dia akan mengundang ulat-ulat. Terjadi pembusukannya cepat. Amin. Jadi kasih ini harus matang atau dewasa. Jangan terlalu matang sekali, nanti gosong loh. Kalau makanan yang begitu enak tidak? Tidak. Mentah, ya orang Jepang mungkin suka, tapi dia tidak bertahan. Besoknya pasti berapa jam ikannya, berapa jam aja dia sudah nanti membusuk. Makanya kasih itu harus matang. Kalau halus sekali kita makan juga ketelannya bisa. Kasih butuh kematangan. Butuh kematangan untuk kita mengatur. Kasih yang kita berikan kepada suami, kita berikan kepada istri, kita berikan kepada karyawan, kita berikan kepada pimpinan, semua butuh kematangan. Diatur baik. Kalau berlebihan misalnya kepada pimpinan, biasanya orang suka menjilat, itu kasih berlebihan. Amin. Puji-puji terlalu tinggi sampai akhirnya dia jatuh juga karena terlalu kepalanya besar. Kita kalau memuji orang juga ada batas. Karena saya mengasihi dia, jadi saya harus memuji dia. Wow, ibu cantik sekali pakai baju ini. Padahal mungkin belum tentu dia cocok. Amin. Jadi kalau tidak cocok bilang saja, dirubah. Ya, harus matang, jujur. Jadi di kematangan kasih ini harus ada kejujuran di antara suami istri, kejujuran di antara anak, kejujuran antara pimpinan dan karyawan. Itulah kematangan kasih. Ada poinnya, kejujuran. Kalau sudah jujur, aman toh? Kalau suami semua bilang lembur, ya ada staf saya di kantor sampai istrinya telepon, ibu lembur kan? Saya berpikir, wah saya tidak lembur, saya di rumah. Akhirnya terjadi, saya mau kita tidak bisa menutupi pelanggaran ya. Kasih tidak boleh diajarkan kasih. Jangan kita menutupi pelanggaran yang salah. Harus terbuka sehingga ada pelajaran. Itulah kematangan kasih. Milikilah kematangan kasih di dalam kehidupan. Jadi tadi poin pertama, kasih harus hangat ya, harus welcome, harus semuanya terbuka. Yang kedua, harus ada kematangan. Yang ketiga, kasih itu harus bebas. Amin. Kasih itu jangan pernah dipaksakan atau diatur. Sama dengan kasih yang pura-pura. Halo, selamat siang Mas Afri. Nah, di hatinya udah itu kasih yang terikat atau tidak bebas. Jadi harus bebas. Harusnya yang sungguh-sungguh, tidak pura-pura. Melayani tamu harus dengan kasih yang, walaupun tamu itu kadang bawel ya pasti. Ini ambil ini ya. Sudah bolak-balik capek
capek ya, pulang balik pasti kesal, iya kan? Tapi harus tetap melakukannya dengan kasih. Karena ada upah yang kau dapat. Ada pelajaran lebih yang kau dapat saat engkau menghadapi sesuatu yang tidak mengenakan. Saya mau kasih tahu bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan aku ketemu si A, si B, si C. Dan saat ini gak ada kebetulan saya diizinkan untuk berbicara di tempat ini, amin. Ada maksudnya. Jadi saat Bapak Ibu melayani seseorang yang bawel, di situ engkau diajarkan untuk lebih mengasihi, diajarkan untuk lebih sabar. Ambil poinnya. Makanya ini untuk melakukan kasih, ubah arah pandang. Arah pandang kita nih harus kita ubah. Arah pandangnya jangan kita melihat dia buat kita sakit hati, otomatis kita bisa mengasihi dia, tidak? Arah pandang kalau kita lihat dia selalu mengecewakan saya, nggak akan pernah engkau melakukan kasih untuk dia. Amin. Tapi ubah arah pandang. Lihatlah kebaikan dia. Lihatlah bahwa dia ini juga dulu mengasihi saya. Maka kita bisa melakukan kasih. Jadi poin pertama, bagaimana kita melakukan kasih? Bahwa kita menyadari bahwa kita ini juga hidup karena kasih. Amin. Itu poinnya. Kita ini juga hidup karena kasih. Sadari itu. Segala hal yang kita miliki ini karena kasihnya Tuhan. Engkau mempunyai usaha sampai sebesar apapun, itu semua karena kasih Tuhan, bukan karena usaha. Sia-sialah penjaga mengawal kota kalau Tuhan tidak mengawal. Sia-sialah engkau membangun rumah kalau Tuhan tidak ikut membangun. Segala hal yang dimiliki itu hanya karena kasih Tuhan. Amin. Jadi kita harus sadari bahwa saya ini juga dikasihi Tuhan, maka engkau pun bisa mengasihi. Coba kita lihat di Efesus 2 ayat 8-9. Efesus pasal 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Garis bawah. Itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. Karena kasih karunia saudara dan saya. Jadi jangan kita pernah sombong dengan kehidupan kita. Jangan pernah kita sombong dengan apa yang kita miliki. Kalau Tuhan 3 detik jari, engkau habis. Amin. 1 detik saya turun, kalau Tuhan bilang engkau mau panggil pulang. Jadi harus sadar bahwa sampai nafas hidup ini itu karena kasih Tuhan, bukan karena engkau makan 4 serap 5 sempurna, bukan karena diet ketat, bukan. Jadi kalau mau besar aja, ya, amin ya. Yang besar semangat ya. Iya. Apa yang ada saja kita jalani dengan ucapan syukur. Yang kedua, untuk melakukan kasih, cari sumbernya. Amin. Cari sumbernya. Begini, semua tahu bahwa sumber kasih adalah Tuhan. Saya mau katakan, cari sumbernya. Lihat orang yang selalu melakukan kasih, bergaul dengan dia. Engkau pasti akan mengikuti apa yang dia lakukan. Tapi kalau engkau bergaul dengan orang yang tidak melakukan kasih, engkau pun akan melakukan. Karena firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 33, jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan kita. Amin. Jadi kalau sudah hidup baik, jangan pergi lagi bergaul dengan hal-hal yang tidak baik. Kalau mau melakukan kasih, bergaul dengan orang yang melakukan kasih. Jangan dengan orang yang tidak melakukan kasih atau hidup dengan seenaknya. Ini sudah waktu zaman di mana tadi saya katakan orang sudah kasih semakin dini lalu melakukan ego. Jangan bergaul dengan orang
Yang pertama, engkau akan diselamatkan. Amin. Engkau akan dibakar saat engkau melakukan kasih. Bahkan engkau pun mampu mengubahkan orang itu. Saat engkau mengasihi orang yang membencimu, pasti dia akan berubah. Amin. Lama kelamaan dia akan berubah. Tidak mungkin tidak. Saat engkau sentuh dia dengan kasih, maka dia pun akan berubah. Saat suamimu yang sering mabuk urak-urakan di luar pulang pukul istri, tapi kalau istri terus melayani dengan baik, dengan kasih, tidak balas dengan ucapan kasar. Kalau begitu dia pulang mabuk selesai lah, mata sebelah lagi, wah terkop kita. Ya, tapi kalau engkau diam, tenang, engkau layani, gak perlu bicara. Menghadapi orang yang mabuk, kau mau bicara nasihat percuma. Lakukan saja, layani saja. Kemarin beberapa waktu, karena suaminya selalu kasar seperti itu, saya bilang, kamu diam, kamu layani, buat kopi. Bilang, Pak ada kopi. Dia mau balas atau tidak, lakukan aja. Saya percaya sentuhan kasih itu luar biasa. Dia yang akan menyelamatkan suami. Amin. Jadi kasih, untuk melakukan kasih, ada penyelamatan. Karena Tuhan, karena kasih kita diselamatkan. Amin. Jadi poin pertama, mari kita lakukan kasih sehingga kita diselamatkan. Keluarga kita diselamatkan, anak-anak kita diselamatkan, bahkan pribadi kita pun diselamatkan. Karena kalau kita tidak melakukan kasih, berarti kita benci, kita masih dendam, kita masih marah. Berarti kita juga gak diselamatkan dong. Tidak ada yang mau kan? Semua mau diselamatkan, amin. 1 Petrus 4 ayat 8. Tolong buka 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin. Itu makanya kita diselamatkan. Ada penyelamatan dalam kasih. Kasih menutupi banyak dosa. Saat kita mengasihi, kita selamatkan dia. Dosanya pun juga terampuni, akhirnya dia gak benci kita, begitu pun sebaliknya. Yang fitnah-fitnah kita, dia akhirnya berubah, kita juga tidak jadi memfitnah dia. Amin. Akhirnya kita diselamatkan, dan kasih itu menutup sekali banyak dosa. Bukan berarti menutup-nutupi ya, beda. Menutupi dengan menutup-nutupi. Yang berikut, yang kedua, kalau ada kasih pasti tidak ada ketakutan. Amin. Tidak ada ketakutan. Saat kita mengasihi anak-anak sungguh-sungguh, dia nggak akan takut. Kalau kita tidak kasih, kita sedikit hajar, dia lihat saja dia sudah gemetar, mungkin sembunyi, padahal kesalahan kecil yang dia buat, dia sudah gemetar. Tapi kalau ada kasih, tidak akan pernah ada ketakutan. Tidak akan ada ketakutan. Kalau suami mengasihi istri sebagai tubuhnya dan sebaliknya, pasti tidak akan pernah ada ketakutan. Dia akan terbuka bicara jujur. Tapi kalau sedikit-sedikit main hantam, main istri sedikit-sedikit, suami baru istri itu sudah 3, 4. Menurut penelitian memang istri-istri itu paling banyak bicara. Wanita itu bicaranya memang paling banyak, dan itu memang. Suami baru 1 kata, kita sudah 10. Amin. Iya, tapi kalau kata-katanya baik tidak masalah. Tapi harus terang, harus diatur baik. Jangan cuma jatuh. Seperti itu harus kita kasih. Jadi tidak ada ketakutan dalam kasih. Maka dalam bacaan kita tadi di 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna menyelamatkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita harus sadari bahwa Tuhan mengasihi kita. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, mau ekonomi merosot, mau sakit, mau apapun, jangan pernah takut, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Karena
tidak akan terjadi. Yang tidak mustahil jadi mustahil. Yang mustahil tidak jadi mustahil. Hanya itu. Amin. Makanya miliki kasih, sehingga tidak pernah ada ketakutan dalam kehidupan. Masalah rumah tangga, Tuhan mampu menyelesaikan segala. Dan yang ketiga, poin ketiga, saat punya kasih, engkau memiliki power atau kekuatan, engkau memiliki kesempurnaan dalam kehidupan. Karena hanya kasihlah yang dapat membuat segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang indah. Karena kasihlah yang akan membuat sukacita dan damai sejahtera kita itu sempurna di dalam kehidupan. Haleluya. Jadi mari Bapak Ibu anak-anak muda, mari kita milikilah kasih yang hangat, kita milikilah kasih yang matang di dalam hidup ini, dan kita milikilah kasih yang bebas, jangan yang pura-pura, sehingga hidup kita ini selalu berkenan di hadapan Tuhan, dan kita pun mengalami keselamatan dalam hidup ini. Kita tidak ada ketakutan, bahkan kita memiliki kekuatan untuk menjalani kehidupan ini, karena Dia sumbernya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian kebenaran firman Tuhan.